Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di Aula STI Al-Wasliyah Sibolga Bandung Tengah dalam hal kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata angkatan ke-30 tahun 2023. Selamat dan salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua STI Al-Wasliyah Sibolga Bandung Tengah, sekaligus sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu beliau Bapak Mansur Tanjung SEMM. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, staf pegawai STI Al-Wasliyah Sibolga Bandung Tengah yang telah berhadir, dan yang kami banggakan, yang kami sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para peserta kuliah kerja nyata. Di sini izinkan saya Lukman Hakim Mutakalum SE untuk memandu kelancaran kesuksesan kegiatan kali ini, di mana kegiatan kita ini terdiri dari 2 sesi, yaitu di mana sesi pertama merupakan penyampaian materi yang disampaikan oleh penyaji, dan sesi kedua merupakan sesi tanya jawab. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwasannya judul materi yang akan disampaikan oleh penyaji pada kesempatan kali ini yaitu arti, fungsi, dan tujuan kuliah kerja nyata. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Mansur Tanjung SEMM, untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Horas, Menjua-jua, Yahoo, Ahoy, Oi Busana. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang diberikan kepada kita. Walaupun suasana panas, tapi setidaknya hati kita dingin. Itu yang penting. Dan juga salawat dan salam atas kita yang besar Muhammad SAW. Dan kami hormati Bapak Lukman Hakim Mutakalum SD sebagai moderator. Moderator itu adalah isinya mengantarkan atau mengkonek
mengkonekkan antara narasumber dengan audiens. Jadi ini sudah diantarkan, tadi diserahkan kepada saya untuk menyampaikan materi pembekalan KKN untuk sesi pertama. Mungkin akan lebih banyak lagi nanti disampaikan oleh narasumber yang akan menyampaikan sampai hari Jumat yang akan datang. Setidaknya nanti waktu yang singkat yang diberikan kepada kami ini dapat kita pergunakan semanfaat mungkin agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Saudaraku sekalian, menurut saya ada tiga tipe manusia. Yang pertama, dia tahu bahwa dia tahu. Ini biasanya orang ilmuwan. Kalau di keagamaan, tokoh agama, pendeta atau ulama, dia tahu bahwa dia tahu, maka dengan ketahuannya dia akan mengajari orang. Ini orang-orang hebat seperti ini. Bangga jadi orang hebat. Orang tahu, dia tahu bahwa dirinya tahu. Ini tipe orang pertama. Tipe yang kedua adalah dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dia tak tahu bahwa dia pintar. Maka segala yang dia ketahui tak pernah dia salurkan kepada orang lain. Ini orang pelit namanya. Dia pintar tahu, tapi dia tak pernah ngajarin orang. Saya harap mahasiswa saya tak seperti itu. Banyak yang Anda ketahui, maka berikan kepada orang lain. Anda akan turun ke lapangan, Anda yang pelajar ketahui, maka salurkan kepada orang lain. Maka dapatlah kita satu makna dari pepatah, orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini, jangan sampai nomor 2, yang paling parahnya orang yang nomor 3. Orang yang nomor 3, orang gak mau tahu. Nah orang seperti ini luar biasa ini. Dikasih tahu dia nggak tahu menau. Pokoknya dia tidak mau menau. Pakai masker kawan, nggak tahu menau dia. Sarapan kamu dulu, nggak tahu menau dia. Jangan sampai nomor 2, apalagi nomor. Maka jadilah orang yang pertama, orang dirinya tahu bahwa dirinya pintar. Ini yang paling baik. Maka pada hari ini saya sampaikan, walaupun sedikit nanti yang kita bahas dan juga dari narasumber yang lain akan Anda dapatkan, kami berharap ini juga sebarkan kepada orang lain ketika Anda mengikuti KKN. Kita beranjak dari judul yang diberikan kepada kami adalah arti fungsi tujuan kuliah kerja nyata. Apa sih kuliah kerja nyata? Kuliah kerja nyata ini adalah program perguruan tinggi. Sebelum-sebelumnya program ini sudah dilaksanakan. Sejarah menyatakan bahwa sudah banyak perguruan tinggi yang melaksanakan program-program kegiatan kuliah kerja nyata. Bahkan jauh sebelumnya, sejak tahun 1971 kegiatan KKN ini sudah dilaksanakan. Universitas Gadjah Mada pada tahun 1971 dan juga universitas yang lain, 3 universitas telah melaksanakan kegiatan program kuliah kerja nyata, khususnya di daerah pedesaan. Mereka melaksanakan program ini tidak terlalu lama pada saat itu. Ternyata kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang dirasakan oleh mahasiswa? Dia akan menemukan hal-hal yang baru. Ketika dia mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus, dia hanya menguasai beberapa teori yang dia baca dari buku
bahkan dari internet. Tapi dia tidak pernah temukan hal-hal yang luar biasa, bahkan hal-hal yang baru. Karena hal seperti itu dapat kita dapatkan langsung terjun di lapangan. Oleh sebab itu, Presiden pada saat itu Republik Indonesia menjadikan ini program wajib di perguruan tinggi. Maka sejak tahun 1971 kegiatan ini sudah dilaksanakan, sampai saat ini kegiatan itu tetap dilaksanakan. Bahkan ini menjadi program unggulan bagi kegiatan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seperti yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan saat ini. Nah, tentunya kita sebagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara, adalah menjadi terdaftar di perguruan tinggi pusat, wajiblah kita melaksanakan. Maka mahasiswa, saya harapkan ini betul-betul dilaksanakan. Karena yang melaksanakan kegiatan KKN ini bukan kegiatan di kampus kita saja, bahkan seluruh kampus-kampus juga melaksanakan. Nah, kegiatan KKN ini dikenal dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Kenapa dikatakan pengabdian masyarakat? Karena mahasiswa akan bersentuh langsung dengan masyarakat, jumpa langsung dengan masyarakat. Anda akan memberikan pemahaman-pemahaman yang Anda pelajari di kampus ini, dan Anda berikan, Anda bagikan kepada masyarakat sesuai tempat yang Anda tetapkan oleh panitia kepada saudara. Maka hal ini jangan menjadi problem baru. Pak, jauh kali Pak sampai ke daerah baru sana Pak. Bukan itu menjadi ukuran, tapi ukurannya adalah hasil yang akan kita laksanakan. Nah, yang kedua, dengan demikian program KKN dilaksanakan pada tahun 1972, bahkan 71 sampai 72. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi 10 perguruan tinggi. Di tahun kedua ternyata sudah ada kampus-kampus lain yang mengikuti selain UGM tadi. Di tahun kedua sudah ada kampus-kampus lain yang mengikuti kegiatan-kegiatan KKN pengabdian masyarakat. Ada 10 perguruan tinggi. Kemudian di tahun 1973 sampai 1974, saya mau tanya di sini, ada nggak yang sudah lahir? Ada yang sudah lahir di tahun 1973-74? Belum ada. Jauh. Bahkan saya sendiri belum lahir saat itu. Sudah melaksanakan 13 perguruan tinggi. Kemudian di tahun 1974, 1975 bertambah lagi 15 perguruan tinggi. Tahun 1975, 1976 ada 29 perguruan tinggi. Dan 1976 sampai 1977 semua perguruan tinggi wajib. Dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah akan dimasukkan di dalam kurikulum perguruan tinggi. Makanya KKN itu dihitung berapa SKS? Berapa SKS? 4. Berarti nggak diisi berapa? 3. Berapa SKS? KKN magang ini KKN itu apa? Kurikulumnya coba cek lagi nanti ya. Nah, tentunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nyata ini ada syarat-syarat yang harus Anda lalui. Karena sudah saya sebutkan tadi bahwa
kegiatan KKN ini merupakan dharma kedua dari Tridharma. Dharma pertama apa? Pendidikan. Maka saudara harus memiliki 120 SKS. Mahasiswa harus menempuh sebanyak 120 SKS. Ada yang 120? Ada, wajib harus ada. Tapi kampus SID memberikan toleransi sampai 110. Ada lagi yang nawar tadi, Pak, tolonglah Pak, 108. Saya katakan 110 itu sudah diberikan dispensasi. Angka wajibnya sebenarnya 120. Dan itu sudah dihitung dengan nilai D. Nilai D kan dihitung kan? Harusnya nilai itu paling rendah adalah nilai C. Karena kalau nilai D pasti diubah oleh mahasiswa sendiri. Nah, janganlah ditawar. Pak, bisa nggak? Mas, Pak, 109. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Memangnya ini kan sudah kegiatan ditetapkan oleh pemerintah. Ada acuannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Bukan kampus yang membuat aturan harus sekian. Tidak. Kalau kampus sendiri berkeinginan semuanya bagusnya diikutkan. Kenapa? Ditahan-tahan. Bagusnya diikutkan. Tapi itu merupakan syarat mutlak. Untuk mengikuti KKN itu harus memiliki setidaknya 120. Tidak toleransi 10, 110. Tidak boleh ditawarkan. Nah, saudara sekalian, ada arti dari kegiatan KKN. Saya katakan di sini, kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian. Anda mengabdi, bagaimana mengabdi? Memberikan segala potensi yang kita miliki. Apa yang Anda bisa miliki? Nyanyi. Boleh nggak kita mengajarkan sama orang nyanyi? Boleh. Indonesia Raya yang kamu ketahui. Ajarkan sama anak-anak di tadi. Indonesia Raya. Indonesia. Ayo anak-anak. Atau setidaknya Anda bisa berhitung. 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6, 10 kurang 2, 8. Dan juga bagi-bagi, jangan tambah-tambah saja sama kurang-kurang yang diajarkan. Bagi-bagi juga diajarkan. Ajarkan juga. Itu pun boleh. Segala potensi yang kita miliki, ajarkan kepada orang lain. Maka tidak ada alasan, Pak, apalah program kami, Pak, apalah yang kami ajarkan di kampung seperti itu. Tidak ada alasan. Setidaknya 5 program yang sudah saya tawarkan tadi Anda harus laksanakan. Keagamaan, pertanian, silakan kalau mau diajarkan kepada adik-adik kita bagaimana cara berdoa yang baik, bagaimana cara berhadapan dengan orang yang lebih besar daripada kita. Ajarkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Itu juga merupakan pengabdian kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 bulan sampai 2 bulan, bertempat di daerah setingkat desa. Maka akan kita pilih, tetapkan daerah mana yang akan menerima kita. Daerah-daerah yang belum pernah kita kenal, maka saudara harus bisa menyesuaikan diri. Masuk ke daerah lain, bukan orang lain yang menyesuaikan dengan kita. Kita lah yang menyesuaikan kepada orang lain. Bagaimana supaya kita bisa diterima di daerah itu?
Tidak mudah, tidak mudah kita masuk ke daerah orang lain. Tidak semudah itu orang lain akan menerima kita. Tapi bagaimana cara kita masuk ke daerah itu supaya kita dianggap bukan orang lain? Itu paling penting. Karena kalau kita dianggap orang lain, pasti kita sulit untuk beradaptasi. Maka saya pengalaman di daerah-daerah 3 tahun daerah selatan. Saya selalu tanya kepada peserta KKN, gimana? Dari mahasiswa gimana tanggapan masyarakat? Baik-baik Pak. Bagaimana cara kalian masuk di pengajian-pengajian, masuk di tempat-tempat kegiatan-kegiatan sekolah-sekolah? Masyarakatnya bagaimana? Baik-baik. Saya harap juga demikian mahasiswa kami. Untuk kegiatan ini juga demikian. Jangan sampai nanti ada kejadian berangkat 213 pulang 214. Kenapa bisa? Numpang satu orang, kantong hatinya nengok mahasiswa ini, rupanya bertambah 214. Ada pemuda desa yang kantong hatinya sama mahasiswa. Ini rakyat yang tidak baik. Nah, saudara sekalian, apa tujuan dilakukannya kuliah kerja nyata? Tujuan kuliah kerja nyata adalah sesungguhnya meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa. Saya ada sebuah cerita ini, seorang ilmuwan profesor jumpa dengan seorang nelayan. Pernah dengar cerita itu? Ada seorang profesor jumpa seorang nelayan. Ketika Pak Profesor ini jumpai dia di pantai, rupanya Pak nelayan ini sedang mempersiapkan diri untuk turun ke laut. Apa yang dikatakan Profesor? Pak nelayan, saya mau ikut bersamamu, ikut berlayar, ikut menangkap ikan. Saya ini seorang profesor, ilmu saya banyak ilmu yang saya peroleh, saya pelajari. Pasti Anda sangat membutuhkan saya. Pak nelayan ini tidak begitu kagum, santai saja itu. Baiklah kalau begitu, ayo Pak Prof. Anda memang orang hebat, ayo Pak. Akhirnya mereka ikut berlayar. Kebetulan berlayarnya pada pagi, ikut jalan. Begitu sudah sampai di tengah, mulailah Pak Prof ini bercerita. Sampai malam, dia tunjukkan sebuah bintang. Pak nelayan, kamu lihat bintang di sana enggak? Ya, lihat. Kamu tahu artinya apa itu? Enggak tahu. Kamu mau tahu? Ya, itu tandanya dalam sebulan ini cuaca baik-baik saja, dan biasanya ikan akan banyak. Oh begitu, ya. Kemudian dia tunjukkan lagi. Kamu lihat nggak suasana air? Airnya mengalir dari mana? Dari barat atau selatan? Saya kurang paham Pak. Nah itu, Anda sudah berapa lama menjadi nelayan? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun Anda nggak tahu, saya tanya bintang nggak tahu, saya tanya air nggak tahu. Nggak tahu, percuma kamu 10 tahun. Pak Prof ini berkata sangat sombong kepada mereka nelayan. Akhirnya Pak nelayan ini diam saja. Dia nggak apa-apa. Iya, saya belum tahu. Padahal kamu sudah lama jadi sebagai nelayan, kamu nggak tahu apa-apa. Besoknya siang, rupanya berubah cuaca. Tiba-tiba gelap,
gelap gulita, sepertinya hujan mau deras mau turun, bahkan angin kencang akan segera datang badai. Lalu Pak Prof tadi bercerita, Pak nelayan, kamu lihat enggak di sebelah sana? Iya, itu tandanya akan datang badai kencang. Benar Pak Prof. Tapi kenapa kamu diam saja? Santai-santai saja. Makanya kenapa? Ini kan kita kan pakai perahu kecil. Seandainya nanti datang nanti badai sangat kencang nanti terbenam nanti. Gak apa-apa. Apa bagaimana? Nanti perahu kita kan tenggelam nanti. Saya nggak tahu berenang. Apa kata Pak nelayan? Percuma saja kau profesor, berenang pun kau nggak tahu. Sudah berapa lama menjadi profesor? 10 tahun. 10 tahun menjadi profesor, nggak tahu berenang, dibalas mereka. Tiba-tiba datang badai kencang, akhirnya perahunya tenggelam. Lalu Pak nelayan itu loncat ke laut, minta tolong Pak Prof ini. Ditangkapnya Pak Prof ini, dibawanya ke pinggir. Maka Pak Prof itu minta maaf sama Pak nelayan. Artinya apa? Anda seorang akademisi, Anda seorang mahasiswa, Anda punya pemahaman, Anda punya pengetahuan, belajar 3,5 tahun di kampus. Anda akan berhadapan dengan masyarakat yang awam, yang kurang berpendidikan. Jangan anggap Anda sebagai seorang profesor tadi yang sombong. Jangan menganggap remeh kepada orang lain yang anggapan kita lebih pintar daripada dia. Bisa saja seperti nelayan tadi, ada sesuatu hal yang tidak kita miliki, ada sesuatu hal yang dia miliki. Itu yang harus kita camkan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, menerapkan inteks secara teamwork dan interdisiplin. Saya juga sampaikan kepada mahasiswa, masing-masing Anda nanti akan dibagi beberapa kelompok. Masing-masing akan beberapa orang satu tim. Anda kerja harus tim. Jangan satu-satu. Anda kerja harus tim, kelompok. Jangan menganggap, saya nggak kenal sama mahasiswa itu. Ada juga seperti itu. Datang dia jumpai saya, Pak, minta tolong, apa ini? Boleh nggak saya pindah kelompok? Kenapa pindah kelompok? Saya katakan, nggak ada yang saya kenal di kelompok kedua. Bisa nggak pindahkan ke kelompok 10? Dan seperti itulah kita akan beradaptasi. Dekat kita dalam satu kelompok itu yang akan menjadi penggerak kita. Kalau kita kerja secara tim, semuanya akan saling bekerja sama. Kalau mau membuat kegiatan harus bekerja sama. Makanya nanti saya minta setiap kelompok itu pilih ketua kelompoknya. Ada ketua kelompok, ada sekretaris kelompok, ada bendahara kelompok. Kemudian ada lagi nanti ketua angkatan, sekretaris angkatan, kemudian ada lagi bendahara angkatan. Dan inilah yang akan menjadi penghubung antara mahasiswa dengan angkatannya dan angkatan dengan perguruan tinggi kampus kita panitia. Maka dalam hal ini nanti sebagai ketua tim, ketua kelompok berkombinasi dengan ketua angkatan. Mulai saat ini nanti sudah bisa nanti kelompok-kelompok kecil melirik siapa kira-kira menjadi ketua angkatan. Ini ketua angkatan ini penting. Dia akan menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan ada permasalahan di lapangan yang akan menyampaikan kepada panitia.
Seperti tahun lalu juga seperti itu ya. Ada saudara Rifai, segala sesuatunya disampaikan dari kelompok, disampaikan kepada ketua angkatan yang akan menyampaikan kepada panitia atau kampus. Itu alurnya. Nah, saudara sekalian, perlu ada interdisiplin. Saya berharap nanti setiap kelompok itu ketika saya turun, saya akan cek setiap kelompok. Saya minta pamannya kelompok 1 berapa orang? 15. Harus ada 15. Jangan nanti ketika kita cek di lapangan yang hadir berapa? 6. Berarti ini tidak ada disiplin. Selain intens, ya, jago juga tim dan juga interdisiplin. Nah, adanya kerjasama, adanya kedisiplinan. Boleh Pak keluar Pak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh pulang ke rumah Pak? Boleh. Tapi dia harus lapor kepada ketua kelompoknya. Jangan dia cabut. Diam-diam lari dia, pulang dia. Lapor dulu. Di sini letaknya yang dimaksud dengan kedisiplinan. Ada aturan. Ada aturan yang dibentuk di dalam kelompok itu. Kapan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu ada urutannya. Karena kita akan siapkan nanti tim penilai dari kampus untuk menilai setiap kelompok-kelompok dari mahasiswa. Nah, tentunya dalam menerapkan beberapa kegiatan itu akan timbullah kegiatan, adanya etos kerja, adanya tanggung jawab, kemudian kemandirian, kepemimpinan, dan juga kewirausahaan. Kita harapkan seperti itu. Tumbuhlah nanti di situ rasa tanggung jawab, timbullah rasa kemandirian. Karena sudah berada di posisi di masyarakat, akan merasa dibutuhkan oleh orang lain. Ini yang harus kita harapkan. Saudara sekalian, kuliah kerja nyata merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersifat khusus. Makanya dilaksanakan ketika saudara di penghujung, bukan di awal. Dilaksanakan ketika saudara berada di semester berapa ini? Semester 7 masuk semester 8. Maka setelah ini kami berharap sudah bisa persiapkan rancangan untuk masuk ke penelitian. Bisa saja nanti ketika Anda melaksanakan kuliah kerja nyata, Anda melihat suatu problem, Anda melihat suatu permasalahan. Permasalahan itu apa permasalahan? Apa permasalahan? Apa yang dimaksud dengan permasalahan? Ayo. Yang terjadi dalam kelompok yang lain. Masalah adalah apa masalah? Nanti ketika Anda nanti melakukan penelitian, menyusun skripsi, ada namanya latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, apalagi batasan masalah, identifikasi masalah, masalah. Masalahnya apa? Apa masalah? Apa? Suatu kegiatan yang tidak diduga-duga. Suatu kegiatan yang tidak diduga-duga. Catat. Nanti akan kita putuskan sendiri. Ada yang lain? Tadi seperti tadi permasalahan di dalam organisasi. Itu yang dimaksud dengan masalah. Ada yang lain? Masalah adalah kan sering kita itu kan, aduh banyak kali masalah uang. Bapak mau tanya, apa itu masalah? Apa definisi masalah? Masalah adalah ketika
yang kita harapkan, kenyataan desain apa yang kita harapkan tidak sesuai. Contohnya begini, Anda harapan kita hadir di kampus jam 3, ya kan? Ternyata ada satu orang mahasiswa datang ke kampus jam 4. Lalu saya tanya, kenapa kamu terlambat? Sampai 1 jam terlambat kamu datang ke kampus. Ada masalah Pak? Harusnya jam berapa? Jam 3. Tapi dia datang jam 4. Itulah masalah. Harapan kita jam 3, tapi kenyataannya tidak tercapai. Dia datang jam 4. Apa penyebabnya? Nah ini rupanya penyebabnya dia datang terlambat karena bannya kempes. Ada razia polisi di Simpang, minyaknya habis. Nah itu kita akan menemukan masalah-masalah baru di daerah tempat kita KKN. Ada yang tidak sesuai. Kamu akan tanya nanti masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat tak tercapai. Itulah masalah. Makanya kita datang ke situ untuk memecahkan masalah, bukan menambah masalah ya. Kita hadir ke sana bukan menambah masalah. Datang ke sini kalian menambah masalah, kalian apa? Tambah berat beban kami. Makanya kita datang ke sana untuk menyelesaikan masalah. Setidaknya seperti yang terjadi contohnya, ada daerah yang belum teraliri listrik. Masalah nggak itu? Harapan masyarakat di situ semuanya penduduk Tapanuli Tengah sudah mendapatkan aliran listrik. Ternyata ada aliran listrik yang belum masuk. Contoh ini, contoh. Dan tidak ada masalah. Maka dengan kehadiran kita itu akan kita tuntaskan. Bagaimana menuntaskan? Apakah kita sanggup pakai kabel arus ke sana? Berapa biayanya? Dan itu akan kita solusi. Kita cari adalah untuk menghubungi pihak-pihak yang berwajib seperti PLN untuk dapat menyambungkan aliran listrik daerah. Atau mungkin daerah-daerah sana sering terjadi banjir. Apa penyebabnya? Mungkin dangkalnya aliran sungai. Itu akan kita catat dan kita sampaikan kepada pemerintah yang berwenang untuk itu, untuk mengatasi masalah. Itu tugas kita untuk menyelesaikan. Bukan kita yang akan menggali sungai. Berapa biayanya? Nah, Dharma pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat akan dipadukan ke dalam melibatkan sejumlah mahasiswa sejauh dan sejumlah staf pengajar, sudah dinamakan pembimbing. Mahasiswa nanti lakukan konsultasi dengan pembimbing. Ada pembimbing DPR 1, ada pembimbing DPR 2, ada mungkin nanti sebagian ya. Sebagian juga ada pembimbingnya 3, tidak semua. Ada yang 2, ada sebagian 3. Lakukanlah konsultasi dengan para DPR. Mana program-program wajib kita, mana program-program tambahan, berapa lama kegiatan itu, tanggalnya kapan, dan bentuk pelaporannya bagaimana. Konsultasi dengan pembimbing. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa, serta membantu proses pembangunan di daerah-daerah yang akan kita kunjungi. Kemudian selanjutnya KKN adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah pembimbing, dosen pembimbing 2 atau 3 orang tadi.
dan dipimpin oleh pemerintah daerah atau kecamatan. Jadi di sini juga saudara selain dosen pembimbing dan juga konsultasi dengan para pejabat seperti camat di daerah masing-masing. Jadi nanti laporannya juga nanti selain DPL ya juga ada nanti tanda tangan dari para pemerintah juga pembuat penilaian. Selain juga DPL memberikan penilaian juga dari pemerintah masing-masing yang ditetapkan. Kemudian pengabdian kepada masyarakat ialah pengalaman ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara ilmiah langsung kepada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia. Serasa kita potong saja. Nah ini dapat disimpulkan bahwa KKN adalah kegiatan ekstra dan intra di luar kegiatan di luar kampus yang memadukan tridharma yang pelaksanaannya oleh mahasiswa, kemudian dibimbing oleh dosen pembimbing dan akan ditujukan kepada masyarakat. Kemudian maka dapat dikatakan bahwa kemampuan seseorang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain ini sering disebut dengan keterampilan sosial. Ada manusia itu mempunyai 3 kemampuan. Ada kemampuan intelektual, ada kemampuan emosional, dan ada kemampuan spiritual. Pastinya yang ketiga-tiga ini harus dimiliki oleh mahasiswa. Sangat pincanglah nanti kalau seandainya seorang mahasiswa itu dia pintar, tapi mengendalikan emosinya sulit. Ada orang pintar, tapi pengendalian emosinya sulit. Nah ini yang dikhawatirkan. Sebaiknya adalah seorang manusia itu pintar, bisa mengendalikan emosionalnya, ditambah dengan kemampuan spiritualnya baik, agamanya baik, dia bisa mengendalikan emosi, dia juga mempunyai ilmu pengetahuan. Makanya sering kita lihat para pejabat-pejabat saat ini, sering kita lihat di media, salah dalam menggunakan kesempatan yang dimiliki. Karena dalam pengendalian emosional ini yang sering terjadi, kurang kepedulian. Bagaimana mungkin bantuan sosial bisa diselewengkan? Padahal itu jelas untuk keperluan untuk orang yang tidak mampu, dan ini tidak diselewengkan. Nah itu tadi, karena belum tumbuhnya kepedulian sosial. Makanya mahasiswa kita harapkan adanya interaksi sosial dari mahasiswa dengan masyarakat untuk menemukan dari keterampilan sosial tadi, pengendalian emosional tadi. Dia akan melihat apa sebenarnya kebutuhan masyarakat. Sejauh ini bagaimana rupanya masyarakat itu sendiri. Akan timbullah kendala-kendala, pemahaman-pemahaman baru dalam pikiran oleh mahasiswa. Tanpa itu akan sulit. Sama halnya seperti mahasiswa tidak menemukan riset gap dalam penelitian. Ketika kita tanya mahasiswa dalam penelitian, apa sebenarnya masalah dalam solusi itu? Bingung dia. Karena dia tidak menemukan riset gap dalam penelitian itu. Nah kita harapkan setelah mahasiswa mengikuti kegiatan ini, dia akan timbul kepedulian atau kepekaan terhadap masyarakat. Ketika dia kembali ke kampus,
maka jadilah jati diri seorang akademisi yang peduli terhadap manusia dan masyarakat lain, ditambah dengan kemampuan dalam berpikir. Itu yang harus dilakukan. Jangan hanya punya kemampuan, punya pemikiran, tapi tidak peduli kepada orang lain. Itu yang kita lakukan. Saudara mahasiswa, pada saat KKN mahasiswa diharuskan menyelesaikan program-program kerja sesuai dengan tema, dan program kerja akan sia-sia apabila tidak ada dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Nah, tentunya nanti apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akan dapat tercatatkan di dalam laporan. Maka nanti di dalam laporan saudara sampaikanlah temuan masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat, tuangkan dalam bentuk laporan. Kemudian kemudahan dalam penanggulangan tersebut dilakukan secara pragmatis dan interdisipliner dan harus tercermin dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa pada saat melaksanakan program-program KKN di desa. Nah, ini kita lihat di sini bahwa di dalam panduan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, ada di situ kita lihat program Ristekdikti. Kemudian di dalam pedoman Ristekdikti itu kita tuang di dalam kurikulum sebuah fungsi mereka dan merangkum semua isi kurikulum. Kemudian kita masukkan di dalam pengalaman belajar yang berhubungan dengan konsep-konsep akademisi dengan realita dan kehidupan dalam masyarakat. Nah, ini kita masukkan di dalam buku panduan nanti juga mahasiswa akan dibagikan panduan, ya, panduan pelaksanaan kegiatan KKN. Mungkin entah besok atau lusa dibagikan oleh panitia, dan itu bisa menjadi acuan bagi saudara dalam pembuatan laporan. Manfaat KKN bagi masyarakat: satu, mendapatkan pemaknaan dan penghayatan mengenai manfaat ilmu, teknologi dan seni bagi pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada para mahasiswa tentang penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi di luar kampus. Jadi tidak saja di dalam kelas saja di kampus, setidaknya Anda juga dapat timba ilmu di luar kampus. Kemudian melatih para mahasiswa. Yang keempat, mendalami pengalaman mahasiswa. Kemudian yang kelima, melalui pengalaman belajar dan bekerja dalam melaksanakan kegiatan perubahan masyarakat. Kemudian yang keenam, mendalami dan menghayati adanya hubungan ketergantungan dan keterkaitan kerjasama antar sektor. Yang ketujuh, keterampilan dalam merumuskan serta memecahkan persoalan. Kedalaman tumbuhnya rasa kepedulian sosial. Ini dalam bentuk manfaat bagi mahasiswa. Nah, keterlibatan masyarakat secara aktif di dalam melaksanakan KKN harus terjalin kerjasama yang baik serta keterlibatan dan aktif di antara mahasiswa. Ini yang saya sampaikan tadi. Kita berharap kegiatan ini tidak ada kerja individu. Kita berharap kerja ini secara tim bersama-sama di dalam kelompok. Tahap operasional, mahasiswa wajib tinggal di lokasi KKN selama lebih kurang 35 hari. Ya. Kemudian batas maksimal meninggalkan lokasi itu adalah sekitar 4 hari.
di tawaran, ya. Kemudian menjalin kerjasama harmonis dengan tim desa dan kecamatan. Kemudian mematuhi arahan dan saran dosen PTN. Yang kelima, menjaga nama baik dan kewibawaan alma mater. Ini yang paling penting kami sampaikan agar kampus kita ini tidak ada kesan yang tidak baiknya. Ketika saudara berada di masyarakat, yang penting Anda jaga adalah jaga alma mater kita. Jangan tinggalkan kesan-kesan yang tidak baik bagi masyarakat. Kemudian di sini ada 6 poin: meningkatkan empati, kepedulian, melakukan terapan intens dan teamwork. Yang ketiga, menanamkan nilai kepribadian, nasionalis, kewilaian dan kemandirian. Yang keempat, meningkatkan daya saing nasional. Kemudian menanamkan jiwa peneliti, eksploratif dan analitis, menyusun tema berbasis riset, serta mendorong terwujudnya learning community atau society. Saya rasa demikian mungkin yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada diskusi kita. Waktunya tinggal mungkin 5 menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus tepuk tangan untuk narasumber kita. Baik, terima kasih dan ucapan kepada penyaji yang telah menyampaikan materi arti, fungsi dan tujuan kuliah kerja nyata. Baik, masuklah kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tadi informasinya kita diberi waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab. Baik, kepada seluruh peserta pembekalan KKN kami persilahkan. Baik, silakan berdiri, maju ke depan aja. Ke depan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Sadi, saya semester 7E, manajemen konsentrasi keuangan. Di sini pertanyaan saya kepada Bapak, kita semester 7 ini pasti ada sebagian mahasiswa ini yang bekerja. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa kedisiplinan di desa secara tim kita pasti akan mengalami permasalahan itu. Jadi mohon solusi dari Bapak, bagaimana jika kawan-kawan yang bekerja tidak bisa hadir? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada saudara Afdian. Keterangan kita lima. Baik, untuk penanya berikutnya. Baik, dari sayap kanan dulu. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan. Begini Pak, perkenalkan nama saya Berlian Huta Barat. Saya dari semester 7C. Izin Pak Ketua, saya memahami sebenarnya bahwa KKN ini adalah program sivitas akademika untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, yang salah satu diantaranya adalah mewajibkan mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat untuk mengabdi kepada masyarakat. Tetapi
setahu saya Pak, saya sudah coba-coba cari internet, juga di Ristekdikti. Sesungguhnya saya tidak menemukan peraturan yang mewajibkan KKN ini sebagai program wajib di perguruan tinggi. Memang menurut sejarahnya pernah menjadi program wajib di UGM, tapi tidak menjadi program wajib di semua perguruan tinggi. Mohon izin Pak, mengingat perguruan tinggi di akhir-akhir ini sudah banyak diikuti oleh bukan hanya kaum muda, tetapi juga orang tua seperti saya ini yang notabene punya anak kecil dan juga bekerja. Jadi saya merasa bahwa KKN agak sedikit sangat mengorbankan waktu kerja dan rumah tangga untuk kami yang sudah punya keluarga, apalagi yang punya anak kecil Pak. Seingat saya kita STY, karena saya dulu pernah juga terdaftar di sini tahun 2004, tahun 2014 dan tahun 2016. Seingat saya kita pernah melakukan program KKN seperti magang Pak di tempat kerja masing-masing. Apakah tidak sebaiknya kita melakukan KKN ini seperti itu saja Pak? Kalau KKN tematik ini seperti yang kita lakukan sekarang, yang ke kecamatan, ke desa-desa pelosok, itu mewajibkan kita harus tinggal di sana. Bapak bilang tadi Bapak selama 35 hari dan hanya boleh izin permisi ke kelompoknya dan ke dosen pembimbingnya selama 4 hari, dan itu pun tidak boleh berturut-turut. Waduh, bagi kami itu rasanya sangat sulit sekali Pak. Mohon petunjuk, mohon diberikan kelonggaran kepada kami bagaimana kiranya agar program ini, program pengabdian kepada masyarakat ini boleh kami kerjakan, tetapi juga tidak meninggalkan tanggung jawab kami di tempat kami bekerja dan rumah tangga kami. Terima kasih Pak, mohon petunjuknya. Baik, terima kasih kepada saudari Berliana. Oke, satu orang penanya lagi. Kami beri waktu dan tempat. Atau ini sudah mewakili dari keseluruhannya? Sudah mewakili. Saya kira pertanyaan 1 dan 2 Pak hampir mirip-mirip. Iya Pak. Jadi kami minta waktu dan kesempatannya untuk Bapak narasumber. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih ya. Jadi ada 2 penanya, saya pikir hampir sama penyampaiannya ya. Sebenarnya yang 2 ini sama-sama curhat sebenarnya. Mereka ini curhat sama saya sebenarnya. Begini, Obian Sani dan juga Berliana Huta Barat. Saya tahu sebagian mahasiswa ini ada yang bekerja. Saya rasa ini yang sebahagian lagi tidak bekerja ya. Yang saya katakan tadi ini adalah riset gap-nya. Saya mengatakan riset gap-nya. Ketika Anda tidak melaksanakan kegiatan KKN itu dengan sebenar-benarnya, Anda tidak akan temukan riset gap-nya. Sama seperti Anda tidak melakukan penelitian pada saat Anda menyusun skripsi, Anda tidak melakukan penelitian, skripsi Anda ada. Maka saya tanya, sebenarnya penelitian Anda di skripsi ini apa? Dia bingung ya, karena dia tidak pernah melakukan penelitian. Sama halnya ketika saudara tidak melakukan kegiatan KKN itu dengan benar-benar, maka riset gap-nya tidak akan terbuka, sia-sia. Itu yang saya maksud. Anda tidak melaksanakan kegiatan itu lebih kurang 35 hari yang saya sampaikan.
maka hal itu menganggap kegiatan yang Anda lakukan itu sia-sia, risetnya tidak ditemukan. Ketika Anda melaksanakan kegiatan KKN itu utuh seperti yang kita sampaikan tadi, Anda berada di lapangan, melaksanakan kegiatan-kegiatan program setidaknya 5. Maka di saat itu secara sendirinya Anda akan menemukan setiap sendiri. Anda akan temukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang selama ini. Maka kehadiran saudara akan berkontribusi. Maka Anda sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi ketika Anda melaksanakan itu hanya sebagian saja, potong-potong waktu, maka hal itu maka saya katakan Anda melaksanakan kegiatan itu sia-sia saja. Kalau masalah kehadiran itu kembalikan kepada DPR. Anda bisa hadir di lapangan itu nanti berapa hari, DPR kan ada yang menjawabnya. Saya sebagai narasumber di sini tidak mungkin saya katakan, oh boleh saja gitu, masalah itu. Nggak boleh seperti itu. Saya tetap melaksanakan aturan itu. Masalah bagaimana ada di lapangan itu adalah berdiskusi dengan DPR saudara masing-masing. Yang saya sampaikan tadi di segmennya, harusnya Anda melaksanakan kegiatan itu betul-betullah melaksanakan. Anda hadir, Anda laksanakan program, kemudian apa yang Anda miliki potensi pengetahuan, pemahaman, Anda tuangkan kepada masyarakat, dan itu akan menjadi kenangan indah bagi masyarakat. Itu yang saya katakan tadi. Kalau masyarakat Anda bekerja sah saja, ibarat tapung, ibarat rambut ditapung, jangan tepung yang terserak, rambutnya terputus. Anda harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Jangan sampai kerjaan Anda terganggu, jangan sampai studi Anda terganggu. Anda harus pilih kapan Anda bisa waktu Anda. Pilih waktunya, itu yang saya maksud. Tapi jangan pilih atau nggak hadir, sama sekali nggak hadir. Oh, itu aneh juga ya, aneh juga. Diskusi kalau masalah ini saya rasa masalah teknis yang saya sampaikan tadi, Obian sama Berliana itu masalah teknis ya, masalah teknis. Tapi lazimnya yang saya sampaikan tadi, kegiatan ini akan bermakna baik dan juga akan bermanfaat bagi masyarakat ketika kegiatan ini dilaksanakan secara utuh. Makanya saya katakan orang yang baik itu apabila bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya rasa. Silakan satu orang lagi, tapi jangan masalah teknis. Masalah teknis silakan ada diskusi dengan DPR masing-masing. Baik, kami beri kepada satu orang penanya lagi. Masalah undang-undang, masalah peraturan. Mungkin, mohon maaf, mungkin Berliana nggak baca. Berliana nggak baca. Menteri Pendidikan Mas Kali mempunyai 8 program pertukaran pelajar antar perguruan tinggi, 1 prodi pertukaran perguruan tinggi mahasiswa di luar prodi, kegiatan sosial, kemudian praktik kerja lapangan termasuk KKN. Itu termasuk 8 program. Ini program pemerintah loh. Jadi jangan katakan, oh nggak ada saya baca. Mungkin pas waktu membuka peraturannya, pulsa datanya habis. Nah, sempat dia buka. Nanti bakal lagi nanti. Mas makanya dapat program itu, ingat dapat program yang ditawarkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satunya adalah kegiatan kuliah kerja nyata. Ya,
dan termasuk juga di kurikulum yang lama KKN ini juga disebutkan ini 4 SKS disebutkan di situ. Ya, nanti baca lagi lah, mungkin belum sempat membaca undang-undangnya atau peraturannya di internet juga banyak bisa lihat. Saya rasa demikian. Baik, bagaimana kepada saudara Afdian dan Mariana? Itu masalah teknis ya, kembali kepada masalah teknis. Seperti kata Pak Ketua tadi, ibarat rambut di dalam tepung. Ketika rambutnya ditarik, jangan berserak tepungnya. Nah, itu masalah teknis. Baik, untuk sesi pertanyaan yang satu, pertanyaan lagi. Masih adakah atau sudah pas? Oh iya. Baik, kepada saudara Supri mempersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak mau bertanya. Yang pertama tadi sebelum materi dimulai itu ada 5 program harus dilaksanakan. 1 keagamaan, 2 lingkungan, 3 pendidikan, 4 kesehatan, 5 usaha atau UMKM. Jadi ini tadi terpilih di pikiran saya Pak untuk TK dan mengajarkan bahwasanya menabung itu harus di bank. Kan TK belum memenuhi syarat Pak. Bagaimana kita mengasih orang itu bertanya nanti kok bisa ke bank kan belum memenuhi syarat, masih kecil gitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kadang-kadang kita membuat sebuah contoh itu seperti itu kan. Jadi sesuaikan saja. Kalau umpamanya tingkat SMA umpamanya. Kalau tingkat SMA pastinya kurikulumnya yang tinggi lah dibawakan. Contohnya apa? Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik desa, atau badan usaha milik daerah. Tingkatnya seperti itu. Tapi kalau kita masuk PTK yang sifatnya bermain, ya kita tunjukkanlah contoh-contoh uang. Ini adik-adik, uang apa ini? Uang kertas. Ini uang apa? Uang logam. Nah, dan mungkinlah kita mengajarkan ini gambar bank BSI, Bank Mandiri. Orang itu nggak paham sampai situ. Dan lihat juga letaknya, ya, bidangnya, kemudian tingkatannya. Jadi kita sesuaikan lah. Kalau tingkat TK mungkin tadi kita mau masuk, kebetulan ada di desa itu program TK, kita ya untuk nyanyi lah, itu yang TK kan bermain, seperti itu ya. Baik, saya kira sudah habisnya sesi tanya jawab. Sebelum kita tutup kegiatan kita ini, tadi saya ada sedikit ini mencoret-coret sebuah pantun sebelumnya tutup ya. Kota Barus ada wisata papan tinggi. Banyak orang pergi ke sana. Peserta KKN pada tahun ini kami doakan seluruhnya wisuda. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata ataupun
kalimat yang tidak pada tempatnya. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.